yang hadir termasuk Pak Kapolsek Mandalika. Stasiun dengan nilai investasi 52 miliar. Yang hadir termasuk Pak Kapolsek Mandalika. Stasiun dengan nilai investasi 52 miliar dari grup Metropolitan Land di Cibitung. Saya tanya kenapa Bapak mau memberikan cuma-cuma ke pemerintah stasiun dengan nilai 52 miliar. Jawabannya singkat, Pak, di depan stasiun ini Pak 500 unit rumah saya. Jadi kalau saya naikkan, ini sudah orang naik turun sini, saya naikkan bulan depan 1 juta per unit rumah, berarti bulan depan itu saya untung 500 miliar katanya. Padahal saya cuma menghibahkan 52 miliar. Itu baru bulan depan. Tahun depan itu saya sesuaikan lagi nilainya katanya. Berapa ratus miliar. Nah, itu tantangan bagi kita, Bapak Ibu sekalian, yang terutama unsur pemerintah daerah, ya, memikirkan ini bahwa ini infrastruktur yang dibangun didanai dari pemerintah pusat, bukan sekedar proyek pusat. Ini saya harus luruskan dimanapun saya sampaikan kepada seluruh pemerintah daerah yang terkait, baik dengan Pak Gubernur maupun dengan Bupati. Saya mengatakan terlalu sempit pemikiran kita kalau kita berpikir bahwa ini proyek pusat. Ya, kita harus, masyarakat Sulawesi Selatan harus bersyukur ya, karena diberikan anggaran dari pusat untuk membangun infrastruktur ya begitu besar investasinya. Sudah 6 triliun rupiah Pak digelontorkan ke Sulawesi Selatan ini. Provinsi lain banyak yang minta Pak, tapi uang tidak ada. Sekarang uang sudah ada, kenapa kita sia-siakan? Ini kita harus dukung. Jadi program strategis nasional pembangunan jalur kereta api ini kita harus dukung mulai dari atas sampai bawah, mengikut sertakan masyarakat untuk mendukung. Ya, minimal di tingkat bawah pemerintah daerah itu mensosialisasikan kepada masyarakat manfaat jalur kereta api itu, supaya penolakan-penolakan dari masyarakat terkait dengan ganti rugi itu tidak ada. Kita lihat di sana pembangunannya cuma sampai di situ. Di sini belum ada, di sana juga ada. Kenapa begitu? Karena proses pembebasan lahannya tidak lancar. Ini saya salut sama Ketua Pengadilan Negeri Pangkep yang sudah terjun langsung untuk memfasilitasi, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat yang menolak ganti rugi dalam waktu 14 hari kerja sejak musyawarah bentuk ganti rugi, maka itu semua dititip pengadilan uangnya. Jadi Pangkep ini sesuai data yang saya miliki 90% masyarakatnya menolak. Ini pertanyaan yang menurut saya sebagai orang ya masyarakat Sulawesi Selatan juga, walaupun tidak ber-KTP Sulawesi Selatan sekarang, itu sangat kecewa. Sangat kecewa. Kenapa di kampung saya ini terjadi penolakan begitu besar terhadap pengadaan tanah? Ya. Kalau mau, saya selalu bercanda ini, saya mau nanti mendaftarkan ke Museum Rekor Muri. Di Indonesia, hanya di Sulawesi Selatan terjadi proses konsinyasi ribuan bidang. Ribuan bidang Pak. Di Maros 76% menolak Pak. Waktu masa Covid, saya kebetulan ada di Jakarta di rumah, jadi nggak ada lagi pesawat ke sini. Saya minta data kepada staf saya di sini. Itu saya teliti, kenapa gitu. 90% Pangkep, 76% Maros menolak ganti rugi. Ya. Nah, ini saya pernah juga mendapat pengalaman seperti ini. Bahkan 100% menolak. Saya di Bekasi waktu membebaskan lahan untuk jalur kereta api LRT itu, cuma 20 orang sih memang di Pekayon itu menolak 100%. Ternyata
di teknis waktu musyawarah ganti rugi itu ya tidak tepat. Sebetulnya satu aja orang yang menolak, semuanya ikut. Mungkin juga seperti itu di sini. Jadi teknisnya, tapi saya pahami karena ini pertama kali proses pengadaan tanah secara masif ya. Jadi pengalaman di kita itu belum banyak. Ya. Tapi oke lah. Ini sudah terjadi. Saya minta kepada pemerintah daerah itu mari kita mendukung.